Islam adalah agama yang mengutamakan kebersihan, baik lahir maupun batin, badan, pakaian, dan hati kita juga harus bersih. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد فقد قال الله في كتابه الكريم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Para ulama, para imam-imam masjid, para tamu undangan, akramakumullah, rahimakumullah. Kita sama-sama bersyukur karena pada siang hari ini yang sangat panas kita bisa hadir di dalam acara ini dengan sehat walafiat dan tidak ada halangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa saja? Setiap hari Allah berikan nikmat. Setiap waktu, bahkan setiap jam, dan bahkan setiap detik pun Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga. Setiap detakan jantung kita ini merupakan nikmat Allah. Setiap hembusan nafas kita yang kita keluarkan ini juga merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Maka patutlah kita ini bersyukur kepada para pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan salah satu bentuk kesempurnaan agama Islam adalah adanya ajaran fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Yang mana ajaran sunnah fitrah ini sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zamannya sejak zaman Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka ketika seorang muslim sudah mengadakan yang namanya khitan, yaitu fitrahnya manusia. Apa itu fitrahnya manusia? Yaitu fitrahnya manusia yaitu sesuai dengan fitrahnya menjaga kebersihan dan penampilannya dari kebersihan. Maka ketika seorang sudah mengadakan yang namanya khitan, maka disitulah banyak keutamaan baik dalam agama maupun dalam dunia. Di antaranya yaitu dia bisa membersihkan diri, menjaga dari penampilan, dan bisa menjaga kesucian. Bahkan ini termasuk syariatnya agama Islam, yaitu khitan. Dan khitan ini sudah ada sejak zamannya Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila." Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sedang dia dalam keadaan berbuat baik dan dia mengikuti
baginda Nabi yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Dan ajaran fitrah khitan ini yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Beliau khitan ketika usia beliau 80 tahun. Dan ada riwayat lain mengatakan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim ini yang mengkhitan yaitu ayahnya sendiri. Dan beliau ini dikhitan dengan menggunakan kafan ketika waktu itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang mengutamakan kebersihan baik lahir maupun batin, badan, pakaian dan hati kita juga harus bersih. Bahkan keimanan seseorang dapat tercermin dari kebersihan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang menjaga kebersihan, baik laki-laki. Dalam kebersihan dalam Islam juga dimulai dari diri sendiri, yaitu seperti adanya kita kenal dengan istilah khitan atau sunatan. Maka khitan ini yaitu memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan agar tidak terjadi penumpukan kotoran yang menghindari najis. Dan khitan ini sebenarnya merupakan salah satu sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim al-Khalil berkhitan ketika beliau ini setelah seperti tadi yang saya ucapkan ketika beliau berumur 80 tahun. Maka di sini bisa kita pahami bahwasanya khitan merupakan salah satu syariat yang harus dilakukan umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ulama sepakat bahwa hukum khitan bagi anak laki-laki adalah wajib. Karena bagi anak laki-laki khitan merupakan puncak fitrah untuk mencapai kesucian lahir menuju ibadah yang sempurna. Maka anak laki-laki yang belum berkhitan berarti ujung kelaminnya masih mengandung najis. Maka di sini ada ilmu menurut kedokteran. Menurut ilmu kedokteran, khitan ini boleh dilakukan ketika masih kecil. Bahkan ketika baru lahir khitan bisa dilakukan. Ini menurut ilmu kedokteran. Namun mayoritas masyarakat kita ini mengkhitan anaknya ketika berusia 7 sampai 12 tahun. Ini untuk apa? Karena dengan usia anak yang sudah agak besar atau mumayyiz, khitan menumbuhkan kebanggaan pada diri anak. Sedangkan hukum khitan bagi anak perempuan adalah sunnah. Maka khitan merupakan lambang kesucian Islam. Kesucian Islam dari sebuah syariat agama. Khitan merupakan sebuah kesempurnaan agama serta merupakan syariat yang disampaikan melalui lisan Nabi Ibrahim untuk mencetak keimanan dan membentuk badan manusia dengan cara-cara fitrah seperti mencukur kumis, memotong bulu kemaluan, memotong kuku, dan termasuk khitan, termasuk salah satu fitrahnya manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu diperhatikan. Ketika seorang anak selesai dia khitan, maka kedua orang tuanya perlu diperhatikan
diperhatikan dalam masalah ibadahnya. Ibadah salatnya, apapun yang bersangkutan dengan agama, ini perlu sama-sama diperhatikan. Dan saudara Ananda Hafiz bin Fauzil Al-Amin dan Fakihah Lulu Mumtazah, semoga ketika selesai dari hitan, semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah, alim-alimah, dai-daiyah, hafiz-hafizah, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya nanti ketika kelak di akhirat nanti, dan bisa mencapai kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang singkat yang bisa saya sampaikan. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kurangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.